adik-adik. Wah, ketemu lagi sama kakak Angel, kakak Ebo di King Kids Sitri Bekasi. Siapa yang hari ini siap memuji Tuhan? Angkat Saya. Wow, luar biasa ya, semuanya pasti semangat mau memuji Semangat Tuhan. sekali. Amin. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi adik-adik. Amin. Come on, Mari puji Tuhan. kita mau berjalan bersama Yesus. Amin. Amin. Setiap ada kata jalan, bisa dibalik ya. Putar balik badannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lebih lagi ya, lebih semangat lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya apa? Setiap hari. Keman. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Semuanya yang percaya sama Tuhan Yesus, Amin. katakan nama Yesus punya kuasa. Amin. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada apa? Ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi. Dalam nama Yesus, dalam bilang ada kesembuhan, ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada apa? Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kemenangan. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Amin. Yes Lord, mari saat ini adik-adik kita tutup mata kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan Yesus berjanji selalu menyertai kita. Kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak menyerah. Mari saat ini bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Thank you Lord. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Mujizat Tuhan ada ketika hati kita menyembah Tuhan. Mari saat ini kita menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh lagi. Menyembah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Namun yang percaya angkat tangannya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, janji-Mu setia. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan di dalam-Mu. Kami percaya terima kasih Yesus. Kami percaya mujizat-Mu. Tiada yang percaya Kau aja. Bersyukur Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Adik-adik yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi pada Tuhan. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada kesembuhan ketika kita menyembah Tuhan Yesus. Mari sungguh-sungguh sembah Tuhan lebih lagi. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan percaya katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada dalam hidup kami. Biarkan Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan melalui video yang kami tonton. Biar Tuhan kami semakin percaya, dan biar iman kami sejak masih kecil bertumbuh untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang besar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang-orang yang percaya. Berkati setiap kami Tuhan memiliki hati seorang murid yang mau mendengar setiap pengajaran daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu. dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Wow, adik-adik yang di rumah, semuanya pasti sangat diberkati ya dengan film-filmnya. Nah, adik-adik, tadi tuh kita sudah menonton film bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan setiap penyakit. Nah, adik-adik, penyakit apa saja tadi yang Tuhan Yesus sembuhkan? Ada yang masih ingat? Iya, yang pertama tadi ada penyakit kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan. Terus yang kedua, ada orang lumpuh yang bisa berjalan. Lalu yang ketiga, ada perempuan yang sakit pendarahan. Dan yang terakhir, ada 10 orang kusta yang disembuhkan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan setiap penyakit. Nah, kalau adik-adik yang di rumah pernah mengalami sakit, atau misalnya saudaranya, atau mamahnya, papahnya, kakaknya, nah adik-adik bisa berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa menyembuhkan dengan percaya. Amin. Nah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk kita sama-sama berdoa yuk. Kita sama-sama berdoa. Kalau misalnya adik-adik mengingat siapa yang sakit, misalnya ada tetangga yang sakit, atau ada adik-adik yang ingat saudaranya sakit, atau siapa yang sakit. Nah, hari ini kita berdoa yuk buat mereka. Atau mungkin adik-adik juga mengalami sakit. Nah, saat ini kita mau berdoa sama-sama yuk. Kita mau berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa. Yuk adik-adik yang di rumah lipat tangannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Kakak mau berdoa buat semuanya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar, kami sudah menyaksikan film-film-Mu Tuhan. Kami percaya kalau orang lain Tuhan sembuhkan, kami juga akan Kau sembuhkan Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap penyakit Tuhan Engkau angkat di dalam nama Yesus. Kami sudah disembuhkan. Ketika kami mengatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi saat ini juga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, luar biasa, kita sudah berdoa. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Nah adik-adik, minggu depan jangan lupa kita masih ada ibadah online. Stay tune ya adik-adik, jam 11:15 di channel YouTube Sitri Kenisa Bekasi. Oke adik-adik, jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah pakai masker. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.